Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di topik 3 untuk minggu kelima mata kuliah perancangan basis data dan pemrograman SQL tentang ekspresi kondisional. Tujuan dari materi pembelajaran ini membandingkan dan membedakan fungsi dekode dan case. Kemudian membuat dan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi dekode dan case dengan benar. Setelah itu membuat dan menjalankan dua metode untuk menerapkan logika kondisional if then else ya. Perlu diingat kalau then itu adalah jika kondisi benar, kalau else jika kondisi salah. Mampu membuat keputusan sangat penting dalam pemodelan data di database ya. Keputusan khusus antara lain ada if bisnis perlu melacak data dari waktu ke waktu. Then mungkin perlu menjadi entitas atau else harus menjadi atribut ya. Jadi bisa saja then itu yang true ya, itu nanti dia adalah entitas, jadi muncul hasilnya, atau else adalah hanya atributnya, keterangan ya, kalau nilainya false. Itu yang akan dibahas di topik 3 ini. Ya, tentang ekspresi kondisional di SQL. Dua ekspresi kondisional adalah ada case dan decode ya. Anda telah mempelajari null if yang secara logis setara dengan ekspresi case dalam case yang membandingkan dua ekspresi. Null if membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama, maka akan dikembalikan null. Jika tidak sama, kemudian akan kembalikan ekspresi yang pertamanya. Ya. Untuk ekspresi kondisional, ada dua rangkaian perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL. Yang pertama, pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL ya. Ini adalah kode standar ya. Kemudian yang kedua, pernyataan milik Oracle sendiri. Nah, dua rangkaian sintaks ini keduanya sangat mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Dalam topik ini, Anda akan belajar menggunakan kedua rangkaian pernyataan SQL, tetapi sebaiknya menggunakan sintaks yang standar ini ya, ANSI atau ISO SQL 99. Ada case kondisional ya, hampir sama dengan if. Ada dekode, keduanya sama. Ini contoh salah satu perbedaan ini. Case merupakan pernyataan yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL ya, ini pemrograman SQL yang umum. Sedangkan decode adalah pernyataan milik Oracle. Keduanya sama untuk memilih ya, atau memeriksa kondisi yang memenuhi kasus-kasus yang disebutkan. Kedua pernyataan mengembalikan informasi yang sama menggunakan sintaks yang berbeda. Nah, ekspresi case ini, ekspresi case pada dasarnya melakukan pekerjaan pernyataan if then else ya. Tipe data ekspresi case, when, else itu harus sama. Sintaks untuk ekspresi case seperti ini.
Jadi ada case ya, case, terus expression, ini ekspresinya, variabel ekspresinya ya. When, ini bandingkan comparison expression 1, maka dikerjakan ini. Kalau yang kedua dikerjakan ini. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi, itu masuk ke sini, else ya. Kita lihat berikutnya adalah contoh ya, sintaks. Query di bawah ini, query ini memeriksa departemen ID. Jika 90 maka menghasilkan manajemen, jika 80 menghasilkan sales, jika 60 menghasilkan IT, jika tidak menghasilkan other department. Tuh. Di sini prosesnya ya, yang dicek adalah nama belakang. Case, nah ini case department ID. Tadi di sini di kasusnya adalah kalau 90 maka departemennya manajemen, 80 sales, 60 IT, selain itu ada departemen ya. Nah, ini dibuat untuk judul departemen. Jadi ada select class name dan ini departemen ID ya. Departemen, bukan departemen ID. Departemen ID itu masuk ke sini. Jadi yang keluarnya last name, department. Jadi kalau nggak memenuhi ini, itu departemennya ada departemen. Ya, ini kita lihat dijalankan ya program ini di Oracle Express. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah kalau dia 90 manajemen, kalau 60 nih IT itu ya. Kalau 80 adalah sales, nggak ada yang 80 ya, ada juga selain 90, 80, dan 60, yaitu ada departemen. Nah, selanjutnya untuk yang ekspresi decode ya, dekode. Fungsi dekode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if then else. Dekode membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Nah, sintaks untuk dekode adalah seperti ini. Jadi dekode itu ya case ya. Kolom 1 ekspresinya apa, hasilnya apa. Jika nilai default dihilangkan, ini nilai 0 dihasilkan, di mana nilai pencarian tidak cocok dengan nilai manapun. Jadi yang else-nya ya. Ini contoh select last name sama dengan yang tadi ya. Nah, ini decode-nya. Departemen ID 90 keterangannya. Kemudian 80 ini keterangannya, 60 keterangannya. Selain itu ada departemen. Jadi tidak ada sintaks tambahan ya. Seperti tadi kan ada else, as departemen, from employee. Ininya sama hasilnya ya. Query ini mengembalikan hasil yang sama persis seperti case yang sebelumnya, namun menggunakan sintaksnya beda nih. Hasilnya sama ya. Kita jalankan, kita coba di Oracle-nya. Ini hasilnya sama. Jadi kalau yang 60 itu masuk IT ya. Selain itu, nih tinggal koma adalah other. Jadi yang tidak ada di pilihan ini, nggak ada 90, nggak ada 80, nggak ada 60. Tuh. Menghasilkan other department. Nah, di ketiga ini kita sudah mempelajari istilah-istilah case ya, kemudian ekspresi di kondisionalnya untuk isi ya, pilihan dari case dan decode yang
maknanya sama dengan case. Itu topik 3 ya. Ya, di bagian akhir dari materi topik 5 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah membandingkan dan membedakan fungsi dekode dan case. Kemudian kita juga sudah membuat ya dan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi dekode dan case dengan benar, sintak-sintaknya. Yang ketiga, membuat dan menjalankan 2 metode untuk menerapkan kondisi logika kondisi ya, kondisional. If, then, kalau then itu kalau benar atau true, else itu kalau salah atau false. Nah, demikianlah materi topik 3 ya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang ekspresi kondisional. Semoga bisa dipahami dan dicoba ya, dipraktekkan di Oracle Express-nya. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.